Shalom, Bapak Ibu Saudara terkasih. Berjumpa kembali hari ini dalam renungan intim dengan Allah. Mari kita siapkan hati kita mau memuji Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau baik. Oh, di dalam-Mu kami tenang Tuhan, di dalam hadirat-Mu. Bapa, Kau mendengar seruan hatiku, tak pernah Kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah gelap, Kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Bapa, Kau mendengar seruan hatiku, tak pernah Kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah gelap, Kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Yesus, hanya di dalam-Mu kami temukan damai. Hanya di dalam-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus.
kami datang hari ini di dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami rindu Tuhan, kami rindu jamahan-Mu saat ini Tuhan Yesus. Bapa, bawa kami semakin mengerti kehendak-Mu dalam hidup kami. Bawa kami semakin mengerti isi hati-Mu bagi setiap kami Tuhan. Pimpin kami Tuhan Yesus hari ini. Kami perlu Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Program pembacaan Alkitab hari ini berada pada Imamat pasal yang ke-24 dan 25. Sementara untuk renungan hari ini berangkat dari Imamat 25, ayatnya yang ke-10 sampai dengan ke-12. Demikianlah firman Tuhan. Kamu harus menguduskan tahun yang ke-50 dan memaklumkan kebebasan di negeri itu bagi segenap penduduknya. Itu harus menjadi tahun Yobel bagimu, dan kamu harus masing-masing pulang ke tanah miliknya dan kepada kaum miliknya. Tahun yang ke-50 itu harus menjadi tahun Yobel bagimu. Jangan kamu menabur dan apa yang tumbuh sendiri pada tahun itu, janganlah kamu tuai. Dan pokok anggur tidak dirantingi dan jangan kamu petik buahnya. Karena tahun itu adalah tahun Yobel, haruslah itu kudus bagimu. Hasil tahun itu yang hendak kamu makan harus diambil dari ladang. Judul renungan hari ini ialah tahun yang dikuduskan. Apa yang dimaksud dengan Sabat? Hari Sabat adalah hari ke-7. Tahun Sabat adalah tahun ke-7. Hari Sabat artinya hari perhentian. Tahun Sabat adalah tahun perhentian. Berhenti dari segala pekerjaan, berhenti dari segala kegiatan sehari-hari, hari sukacita, hari gembira. Sementara tahun Yobel adalah tahun Sabat sebanyak 7 kali, ditambah dengan 1 tahun, sehingga menjadi tahun yang ke-50. Tahun yang ke-50 haruslah dikuduskan. Apa yang dimaksud dengan tahun yang dikuduskan? Tahun yang dikuduskan artinya tahun yang dikhususkan dari tahun lainnya. Tahun yang ke-50 adalah tahun yang dipisahkan atau dispesialkan dari tahun-tahun lainnya. Mengapa tahun yang ke-50 itu harus dikuduskan? Karena hari ke-7 dan tahun ke-7 adalah tahun perhentian sejak permulaan hari penciptaan. Apa yang dilakukan oleh Israel pada tahun ke-50 itu? Pertama, berkumpul dengan kaum masing-masing, di ayat 10. Orang Israel terdiri dari 12 suku, yakni Ruben, Simeon, Yehuda, Isakar, Efraim, Benyamin, Zebulon, Yusuf Manasye, dan Asher, Naftali, dan Gad. Dari kedua-belas suku menurunkan kaum-kaum atau dalam bahasa Batak disebut horong atau kelompok keturunan dari satu garis. Pada tahun Yobel, kaum dari kedua-belas suku tersebut harus kembali ke tanah milik masing-masing. Mengapa mereka harus kembali ke kampung masing-masing? Untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang muncul selama kurun waktu yang cukup lama, berdasarkan petunjuk regulasi yang disampaikan Tuhan kepada mereka. Mereka harus menyelesaikan persoalan berdasarkan hukum Yobel. Mereka tidak boleh mengutamakan ego sektoral untuk kepentingan masing-masing atau golongan. Mereka harus tunduk pada tata kelola kepemilikan yang diberikan Tuhan kepada mereka sesuai dengan perintah Tuhan. Dengan cara perkaum, mereka berkumpul, melakukan ibadah bersama, makan bersama, dan urun rembuk untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi di kalangan mereka dengan kaum lainnya atau dalam diri mereka sendiri. Pelaksanaannya jelas, yakni harus berdasarkan norma tahun Yobel. Yang kedua, tidak diperkenankan menabur dan menuai di dalam ayat 11. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, pada tahun ke-50, orang Israel tidak diperbolehkan menabur benih pada area pertanian. Sepadan dengan itu, mereka juga tidak dimungkinkan untuk menuai hasil ladang. Sampai di sini muncul pertanyaan demikian. Orang Israel yang tinggal di tanah leluhurnya dan yang datang dari diaspora akan makan apa selama 1 tahun? Tuhan telah mengaturnya sedemikian rupa. Tuhan akan memberkati segala usaha mereka pada tahun ke-6, cukup untuk kebutuhan mereka pada tahun ke-7.
Dengan demikian, orang Israel telah dipersiapkan untuk merayakan tahun Yobel berdasarkan petunjuk Allah sendiri. Orang Israel tidak memiliki alasan untuk tidak melakukannya. Mereka harus berhenti dari semua pekerjaan. Lokasi yang mereka kelola selama 6 tahun juga harus berhenti selama 1 tahun. Dengan demikian, bumi yang dikelola terus-menerus selama 6 tahun akan mengalami proses naturalisasi secara alami. Ekosistem akan berjalan dengan baik. Bumi tidak akan mengalami beban yang lebih berat karena ulah manusia yang kurang bertanggung jawab. Yang ketiga, tidak boleh melakukan tindakan yang merugikan orang lain, ayat 14 dan 17. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, Yobel adalah tahun pembersihan dari pikiran, perkataan, dan tindakan kotor manusia. Yobel adalah tahun kebaikan. Yobel adalah tahun sukacita. Yobel adalah tahun damai sejahtera. Tahun yang ke-50 ini, semua orang diajak untuk memerangi perkataan kotor, memerangi persekusi, memerangi ketidakjujuran, dan memerangi fitnah. Sejatinya, kapan dan dimanapun umat Tuhan dilarang melakukan hal-hal yang merugikan orang lain. Hal itu terlihat jelas di dalam ke-10 perintah Tuhan, dalam Keluaran 20 ayat 1 sampai dengan 17. Terlebih pada tahun Yobel ini, orang Israel harus membuangnya jauh-jauh dari kumpulan orang Israel. Yang keempat, melaksanakan tindakan pembebasan, ayat 10. Pembebasan dari apa? Membebaskan dari sakit hati, membebaskan diri dari kebencian, membebaskan diri dari perselisihan, membebaskan utang orang lain, membebaskan budak-budak belian, membebaskan semua harta benda dari gadaian, membebaskan semua ikatan utang piutang berdasarkan petunjuk tahun Yobel. Yang memiliki utang, semua dilunasi. Dapat dibayangkan situasi hidup pada masa Yobel, yakni menjalani kehidupan tanpa beban, bebas dari rasa tuduhan, bebas dari berbagai ikatan, bebas dari rasa takut, dan bebas dari tekanan pikiran, emosi, dan psikologis yang memberatkan. Merayakan tahun Yobel adalah cara Tuhan membahagiakan umatnya. Yang kelima, membunyikan sangkakala, ayat 9. Sangkakala terbuat dari tanduk binatang, tetapi terdapat sangkakala terbuat dari emas atau perak dan atau perunggu. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, sangkakala adalah instrumen penting dalam tradisi dan upacara keagamaan orang Israel. Bunyi sangkakala tidak memiliki nada. Peniup sangkakala adalah laki-laki. Bunyi sangkakala terdapat beberapa jenis dan makna. Yang pertama, 3 kali tiupan pendek putus-putus untuk menyatakan keinginan Tuhan, biasanya untuk berperang. Yang kedua, tiupan pendek 9 kali secara mengejutkan seperti alarm, memfokuskan perhatian umat terhadap Tuhan yang menyatakan kehadirannya dalam ibadah. Yang ketiga, tiupan panjang yang dilakukan terus-menerus, menyatakan kehadiran Tuhan untuk menegakkan kebenarannya di tempat itu. Yang keempat, tiupan sangkakala dilakukan saat ibadah untuk menyatakan kemuliaan Tuhan hadir di tempat itu. Dari keempat jenis bunyi sangkakala, dapat disimpulkan bahwa sangkakala dibunyikan untuk persiapan ibadah perayaan, tanda mulai ibadah perayaan, dan tanda kehadiran Tuhan dalam ibadah perayaan yang dilakukan. Acara yang dilakukan untuk mensyukuri pemeliharaan Tuhan di tengah umatnya. Sadar atau tidak, pada beberapa kelompok masyarakat di Indonesia hingga kini sering melakukan acara berdasarkan Sabat orang Israel. Sebagai contoh, melakukan syukuran pada hari ke-7. Biasanya melakukan ritual atau syukuran kelahiran dan atau kematian pada hari ke-7. Terdapat juga masyarakat melaksanakan ritual acara syukuran 7 bulan masa kehamilan. Terdapat juga masyarakat melakukan syukuran karena anak mencapai usia 7 tahun masuk sekolah. Setelah itu merayakan pernikahan, pendidikan, gereja setelah mencapai 7 kali 7 tahun ditambah 1 tahun saat mencapai usia 50 tahun. Kiranya Tuhan menganugerahkan kesehatan dan kekuatan kepada kita masing-masing dalam memaknai hari-hari atau minggu-minggu dan atau tahun-tahun yang kita lalui dan tahun yang akan datang sebagai bukti pemeliharaan Allah bagi kita masing-masing. Yang lemah mendapat kekuatan dari Tuhan.
yang menghadapi persoalan mendapat jalan keluar, dan yang sakit karena bilurnya kita telah disembuhkan. Kiranya Tuhan memberkati Bapak, Ibu, dan saudara sekalian. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami berterima kasih kepada Tuhan untuk firman Tuhan dan renungan yang telah kami dengar. Kami bersyukur masih diberikan kesempatan untuk mempelajari ketetapan Tuhan dan untuk dapat merefleksikannya dalam hidup kami. Kami berdoa kiranya Tuhan menganugerahkan hikmat dan kekuatan bagi setiap kami untuk kami boleh dapat menerima kebenaran firman Tuhan dan memberikan respons yang tepat, sehingga di dalam kehidupan yang kami jalani, kami dapat terus berproses menjadi pribadi yang lebih baik dan lebih sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Berkatilah kami juga ya Tuhan, dan pimpinlah kami dengan roh-Mu di dalam kami membaca keseluruhan kitab Imamat 24 dan 25 ini secara mandiri, sehingga firman Tuhan yang kami baca dapat kami terima dan terapkan dalam hidup kami dengan cara yang berkenan di hadapan-Mu. Kiranya Tuhan memberkati keluarga kami, teman-teman kami, serta setiap orang yang menyimak tayangan ini, dan biarlah kehidupan yang kami jalani di dalam daging ini adalah kehidupan yang memuliakan nama Tuhan. Kini kami mohonkan kepadamu ya Tuhan, kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus, serta persekutuan dengan Allah Roh Kudus menyertai kami sampai kedatangan Tuhan yang kedua kali. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah pembacaan firman Tuhan dan renungan di dalam program Intim dengan Allah pada hari ini. Sampai bertemu kembali dalam kesempatan berikutnya. Tuhan memberkati.